Selamat pagi, para pelanggan setia kanal, Masa Tua Sejahtera. Bagaimana jika setelah 7 tahun mengorbankan segalanya untuk suami dan mertua, balasan yang Anda terima bukanlah ucapan terima kasih, melainkan selembar surat cerai dingin dan tatapan penuh penghinaan? Tepat di saat Anda diusir dari pengadilan tanpa membawa apa-apa, sebuah sedan mewah seharga miliaran rupiah berhenti di hadapan Anda. Namun, sang mantan ibu mertua justru tertawa sinis, menganggapnya hanya mobil sewaan demi menjaga harga diri yang tersisa. Sebuah jebakan yang kejam, penghinaan yang menyakitkan. Tetapi mereka tidak tahu, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan penulis skenarionya bukanlah mereka. Palu hakim yang terakhir bergema di dalam ruang sidang. Kering dan kejam, seperti suara paku yang menancap pada peti mati yang akan mengubur 7 tahun masa mudaku. Aku duduk di kursi kayu yang keras, terpaku, dengan kedua tangan gemetar di atas pangkuan. Di atas meja yang mengilap, tergeletak surat putusan cerai yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanda tangan Bima Prakoso, pria yang kucintai seperti nyawaku sendiri, dan namaku, Citra Anindita. Noda tinta yang luntur karena tetesan air mata yang jatuh tanpa kusadari tampak begitu jelas. Selesai sudah, pernikahan yang kubangun dengan seluruh masa muda, karier, dan pemikiranku kini resmi menjadi debu. Aku bukan lagi istrinya. Aku bukan lagi menantu di keluarga itu. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku menoleh ke samping. Bima Prakoso duduk dengan postur tegap dalam setelan jas mahalnya. Wajahnya begitu dingin hingga menakutkan, tanpa ekspresi apapun. Matanya tak sekalipun menatapku, hanya lurus ke depan. Seolah keberadaanku di ruang sidang ini adalah urusan merepotkan yang harus segera diselesaikan. Tepat di belakangnya, duduk Ibu Ratnasari. Ibu mertuaku, sekarang aku harus memanggilnya mantan ibu mertua. Ia mengenakan setelan kebaya modern berwarna anggur yang mahal, dengan kalung mutiara besar melingkar di lehernya. Riasan tebalnya tak mampu menyembunyikan ekspresi kemenangan yang angkuh. Ia melirikku dengan senyum sinis yang sudah begitu ku kenal selama 7 tahun terakhir. Senyum seorang atasan yang memandang rendah bawahannya, yang tak berguna. Dengan ini semua selesai, kata Ibu Ratna dengan suara tajam, memecah keheningan yang menyesakkan. Sekarang kita jalan masing-masing, tanpa utang satu sama lain. Citra, Ibu bukannya kejam. Mau bagaimana lagi kalau nasibmu memang sial? Tidak punya hoki untuk menanggung berkah besar di keluarga kami? Mungkin ini juga pembebasan untukmu. Kembali ke keluarga miskinmu di Depok, mungkin itu lebih cocok dengan standarmu. Setiap kata yang ia ucapkan bagaikan ribuan jarum beracun yang menusuk jantungku yang sudah berdarah. Keluarga miskin. Ia merujuk pada keluargaku yang sederhana, keluarga pegawai negeri biasa, maksudnya, tidak sekaya dan berkuasa seperti keluarga mereka. Selama 7 tahun, aku sudah tak terhitung mendengar kata-kata pedas seperti ini, tetapi tak pernah terasa sesakit dan sehina ini, di tempat umum seperti ini. Aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah untuk menahan tangis yang hendak meledak. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan mereka. Itulah satu-satunya harga diri yang tersisa. Aku menatap Bima. Aku berharap ia akan mengatakan sesuatu. Entah itu kata-kata penghiburan, pembelaan, atau setidaknya menyuruh ibunya diam. Tapi tidak ada. Ia hanya sedikit mengerutkan kening dan berbisik pada ibunya, "Ibu, sudahlah. Ini di pengadilan." Ia sama sekali tidak berniat membelaku. Ia hanya takut ibunya membuat keributan yang akan mempermalukannya. Sikapnya yang acuh tak acuh itu lebih tajam dari sejuta hinaan Ibu Ratna. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Lalu aku bangkit berdiri. Kakiku terasa goyah, bukan seperti milikku lagi. Tanpa menatap mereka lagi, aku berjalan dalam diam menuju pintu kayu berat di ruang sidang. Setiap langkah terasa seperti menyeret ribuan batu. 7 tahun lalu, aku juga melewati sebuah pintu. Pintu mobil pengantin, dengan senyum cerah dan keyakinan akan masa depan yang bahagia. 7 tahun kemudian, aku melangkah keluar dari pintu ini dengan tangan hampa dan hati yang hancur berkeping-keping. Hujan tiba-tiba mengguyur langit Jakarta. Hujan deras di musim panas yang datang tiba-tiba, seolah langit pun ikut menangisi nasibku. Tanpa payung, aku keluar dari gedung pengadilan dan berjalan menembus tirai hujan yang putih.
Air hujan yang dingin menampar wajahku, bercampur dengan air mata panas yang tak bisa lagi kutahan. Aku berjalan tanpa tujuan. Aku tidak tahu harus kemana, harus pulang kemana. Rumah megah di kawasan Menteng itu bukan lagi rumahku. Pakaian dan barang-barangku sudah dikemas oleh mereka kemarin ke dalam 2 koper murah dan dilempar keluar. Kini di Jakarta yang luas ini, aku benar-benar tak punya tempat tujuan. Tepat di saat aku merasakan keputusasaan yang paling dalam, suara mesin yang halus terdengar di sampingku. Sebuah Maybach hitam mengilap, yang sama sekali tidak cocok dengan duniaku saat ini, perlahan mendekat dan berhenti di hadapanku. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berseragam sopir dengan sarung tangan putih turun. Ia membuka sebuah payung hitam besar dan menghampiriku. Ia menunduk hormat dan berkata dengan suara rendah dan hangat, "Nona Citra Anindita, silakan masuk ke mobil." Nyonya sudah menunggu. Aku hanya berdiri termangu. Bingung. Nyonya siapa? Siapa yang mengirim mobil untuk menjemputku di saat seperti ini? Tepat pada saat itu, Bima dan Ibu Ratna juga keluar dari pengadilan. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun, keterkejutan Ibu Ratna segera berubah menjadi seringai yang lebih jahat dari sebelumnya. Ia melipat tangannya di dada, memanyunkan bibirnya, dan berkata dengan suara cukup keras agar aku dan orang-orang di sekitar bisa mendengar, Oh, lihatlah gayanya. Pasti menyewa mobil entah dari mana untuk pamer karena malu. Dasar gadis udik kampungan, masih saja mau bergaya seperti orang kelas atas, katanya. Topeng emas tak bisa menutupi hati yang busuk. Ia menoleh pada Bima dan berkata dengan nada menghina, "Jangan pedulikan, nak. Kita pulang saja dan adakan pesta perayaan. Setelah menyingkirkan lintah darat ini, keluarga kita akan terbang tinggi." Mereka melewatiku begitu saja, bahkan tanpa melirik, seolah aku adalah sampah di pinggir jalan. Kata-kata Ibu Ratna adalah bilah pisau terakhir yang memutus sisa-sisa harapan dan ilusi. Aku tidak lagi merasakan sakit, hanya kehampaan dan rasa dingin yang luar biasa. Aku mengangkat kepala dan menatap sang sopir, yang masih dengan sabar memayungiku. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk pelan dan berjalan menuju mobil. Saat aku duduk di kursi kulit yang empuk dan lembut, pintu mobil tertutup, memisahkanku sepenuhnya dari dunia luar yang bising dan kejam. Melalui jendela mobil yang gelap, aku melirik sekilas. Ibu Ratna dan putranya sedang melambaikan tangan mencoba menghentikan taksi di seberang jalan. Di tengah guyuran hujan, sosok mereka tampak begitu menyedihkan dan kecil. Aku sedikit mengangkat sudut bibirku, senyum dingin untuk pertama kalinya tersungging di bibirku. Ya. Drama kalian mungkin sudah selesai, tapi dramaku baru saja akan dimulai. Hidup ini sungguh ironis. Beberapa orang, melihatmu dalam kesulitan, buru-buru meninggalkanmu. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah sebuah ujian untuk menyingkap wujud asli manusia. Bagaimana kelanjutan perjalanan sang istri muda untuk mendapatkan keadilannya? Rahasia mengerikan apalagi yang menanti di baliknya? Jika Anda penasaran seperti saya, tekan tombol suka dan bagikan, serta subscribe kanal Masa Tua Sejahtera agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari kisah yang mendebarkan ini. Maybach itu meluncur mulus di atas aspal yang basah oleh hujan, meninggalkan pengadilan yang dingin dan tatapan jahat Ibu Ratna dan putranya. Aku menyandarkan kepala di kaca jendela yang dingin, memandangi tetesan hujan yang mengalir panjang di jendela, bagaikan air mata yang mengalir terbalik ke dalam hatiku. Suasana di dalam mobil begitu hening, sampai-sampai aku bisa mendengar detak jantungku yang lelah. Segalanya terasa seperti mimpi. Mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sang sopir tetap diam. Ia mengemudi dengan profesional tanpa bertanya apapun, seolah ia mengerti bahwa aku butuh waktu untuk menata hatiku yang kacau. Aku tidak tahu kemana mobil ini akan pergi. Aku hanya mengikuti arahan dari ibuku, satu-satunya orang yang bisa kupercaya dan kuandalkan saat ini. Pikiranku mulai melayang ke masa lalu, 7 tahun yang panjang. Waktu yang telah mengubah seorang wanita muda penuh ambisi menjadi seorang istri yang berbakti, dan akhirnya, di mata keluarga mertuanya, menjadi seorang yang gagal, 7 tahun lalu. Aku adalah Citra, seorang arsitek muda yang menjanjikan, baru lulus dengan predikat cum laude. Aku punya semangat, punya bakat, dan punya desain-desain yang dipuji oleh para dosen.
Aku bermimpi suatu saat nanti akan mendirikan firma arsitektur dengan namaku sendiri, menciptakan bangunan-bangunan yang mencerminkan gayaku. Lalu aku bertemu Bima Prakoso. Saat itu, ia hanyalah seorang insinyur sipil biasa. Ambisinya besar, tetapi ia kekurangan modal dan koneksi untuk memulai bisnis. Kami jatuh cinta. Cinta yang panas dan idealis khas anak muda. Aku melihat di dalam dirinya tekad dan hasrat untuk sukses. Dan aku percaya jika kami berdua bersatu, kami bisa membangun sebuah imperium besar. Karena cinta itu, aku membuat keputusan yang, jika kulihat kembali sekarang, entah harus kusebut pengorbanan atau kebodohan. Aku melepaskan mimpiku. Aku tidak bergabung dengan perusahaan besar, juga tidak mendirikan firmaku sendiri. Sebaliknya, aku mundur ke belakang panggung, menjadi bayang-bayang. Aku menjadi otak di balik perusahaan konstruksi kecil yang baru didirikan Bima. Dengan keahlian profesionalku dan koneksi yang diwariskan oleh almarhum ayahku, seorang arsitek senior yang disegani, aku membantu Bima mendapatkan kontrak pertamanya. Siang hari, dialah sang direktur, yang bertemu klien dan rapat dengan mitra. Malam hari, akulah yang mengerjakan pekerjaan sesungguhnya. Aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur di depan gambar desain dan dokumen tender yang rumit. Aku yang menyusun strategi, mencari metode konstruksi yang paling efisien, dan memecahkan masalah-masalah teknis yang paling pelik. Setiap kesuksesan perusahaan, setiap pujian dari mitra, semua ia yang mengambilnya. Aku hanya tersenyum dalam diam di kegelapan. Aku bahagia karena merasa berkontribusi dalam membangun masa depan pria yang kucintai. Aku tak pernah sekalipun meminta namaku disebut atau mengklaim jasa. Bagiku, cinta dan hormatnya sudah cukup, lalu kami menikah. Pernikahan kami digelar dengan sangat mewah di sebuah hotel bintang 5, Bima yang menginginkannya, ia berkata. Istri Direktur Bima Prakoso harus mendapatkan pernikahan yang paling megah. Saat itu, aku yang dimabuk kebahagiaan hanya bisa mengangguk. Aku ingat hari penting itu dengan jelas. Mengenakan gaun pengantin putih bersih, bergandengan tangan dengan Bima, berjalan menuju altar di tengah restu semua orang. Ibuku, Ibu Wulandari, yang seorang diri membesarkanku menjadi wanita yang kuat dan bijaksana setelah ayahku meninggal lebih dulu. Hari itu, ibu menatapku dengan sorot mata yang bercampur antara bahagia dan sedikit cemas. Saat prosesi serah terima seserahan, ibu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua tamu, terutama keluarga mertuaku. Ibu tidak memberiku perhiasan emas. Ibu meletakkan sebuah kunci dan satu berkas tebal bersampul keras di tangan kami berdua. Ibu berkata dengan suara yang jelas dan berwibawa, ibu tidak punya banyak harta, tapi rumah di Menteng ini, ibu berikan sebagai hadiah untuk kebahagiaan kalian berdua. Semoga rumah ini menjadi fondasi sejati bagi kalian, untuk membangun masa depan yang kokoh bersama. Seluruh ruangan bergemuruh karena terkejut. Ibu Ratna dan Bima bersinar matanya, tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, aset yang bahkan tak pernah mereka impikan seumur hidup. Namun, setelah menyerahkan kunci pada Bima, ibu menarikku ke sudut ruangan. Ibu memegang tanganku erat-erat, menatap mataku dalam-dalam, dan berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Citra, nak, ibu memang memberikan kalian rumah, tapi rumah itu baru akan benar-benar menjadi milikmu jika suamimu menghargaimu. Cinta bisa membutakan mata, tapi urusan harta harus jelas. Bacalah kontrak yang sudah ibu siapkan ini baik-baik, dan simpan di tempat yang sangat aman, dan jangan pernah lupakan apa yang ibu katakan hari ini." Saat itu, pikiranku dipenuhi euforia kebahagiaan. Aku hanya menganggap ibuku terlalu khawatir, belum sepenuhnya percaya pada Bima. Aku hanya tertawa dan menjawab seadanya, "Iya, Bu, Citra mengerti. Mas Bima sangat mencintaiku. Ibu jangan khawatir, aku tidak membaca kontrak itu dengan saksama. Aku hanya melihatnya sekilas, lalu menyimpannya bersama dokumen penting lainnya di dalam brankas, dan segera melupakan pesan ibuku. Aku tidak tahu bahwa kelalaian dan kepercayaanku yang buta hari itu nyaris mendorongku ke jurang kehancuran. Dan bahwa pesan ibuku yang kuanggap tidak perlu, kelak akan menjadi satu-satunya sekoci penyelamatku di tengah badai." Mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah lain berwarna putih, tak kalah megah dari rumah tempatku diusir. Ini adalah rumah ibuku. Gerbang besi perlahan terbuka. Sang sopir,
dengan sikap yang masih sama sopannya, membukakan pintu mobil dan memayungiku. Aku turun dari mobil dalam keadaan benar-benar lelah, baik fisik maupun mental. Ibuku sudah menunggu di depan pintu. Tanpa berkata apa-apa, ia memelukku dalam diam. Pelukan hangat ibuku seolah mencairkan es dingin yang membekukan hatiku selama beberapa hari terakhir. Aku menyandarkan kepala di bahu ibuku dan menangis sejadi-jadinya. Tangis sedih dan pedih yang kutahan sejak di ruang sidang. Ibu membiarkanku menangis sepuasnya. Ia menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Meski hanya sentuhan tangan, rasanya begitu menguatkan. Setelah air mataku kering, ibu menuntunku masuk ke dalam rumah dan membuatkanku secangkir teh jahe hangat. "Hangatkan dulu badanmu," kata ibu dengan suara yang masih tenang. Ketenangan ibu membuatku terkejut, tapi justru ketenangan itulah yang membuatku perlahan bisa berpikir jernih kembali. Aku duduk di sana dan dengan suara gemetar, aku menceritakan semuanya pada ibu, bukan hanya cerita di pengadilan hari ini, tapi mulai dari 3 bulan lalu, hari di mana tetesan air terakhir membuat gelas itu tumpah. Selama 7 tahun pernikahan, perusahaan Bima semakin besar. Dari sebuah kantor sewaan kecil, kini menjadi sebuah grup konstruksi yang ternama. Ia menjadi pengusaha sukses yang sering muncul di majalah bisnis. Sementara aku, tetap menjadi istri yang baik di rumah, diam-diam mendukung kesuksesannya. Aku tidak cemburu atau menuntut apapun. Aku hanya bangga. Tapi Bima mulai berubah. Ia semakin sering pulang larut malam, perjalanan bisnis mendadak semakin sering, dan ia mulai marah-marah dan mempersoalkan hal-hal sepele padaku. Puncak penghinaannya adalah ketika Ibu Ratna mulai secara terbuka menyinggung masalah anak. Ia berkeliling mengatakan bahwa aku adalah ayam mandul. Ia meratapi nasibnya mendapatkan menantu yang tidak bisa memberikan cucu laki-laki penerus keluarga. Bima mendengar semuanya, tapi tak sekalipun membelaku. Insting seorang wanita memberitahuku ada yang tidak beres. Aku berusaha menepis pikiran itu dan mencoba percaya pada suamiku, hingga suatu hari, aku tak sengaja menemukan struk pembayaran kartu kredit asing di saku jasnya. Struk pembelian tas tangan mewah seharga puluhan juta rupiah. Tepat di hari ia mengatakan harus pergi ke Surabaya untuk rapat mendadak, aku tak pernah sekalipun menerima hadiah semahal itu. Jantungku terasa seperti diremas kuat-kuat. Atas saran ibuku, aku diam-diam menyewa seorang detektif swasta, dan kebenaran yang mereka bawa jauh lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Bima bukan sekadar berselingkuh. Ia sudah menjalin hubungan dengan seorang model muda dan cantik bernama Bella Safira selama lebih dari setahun. Ia tidak hanya membelikannya tas mewah dan mobil mahal, tapi ia juga diam-diam mengambil uang perusahaan sebesar 2 miliar rupiah untuk membelikan wanita itu sebuah apartemen mewah, 2 miliar. Itu adalah hasil darah dan keringatku, hasil dari malam-malam tanpa tidurku. Ia dengan kejam mengambilnya dan memberikannya pada selingkuhannya. Malam itu, aku meletakkan foto-foto dari detektif foto ia dan Bella berpelukan mesra dan berciuman serta salinan bukti transfer bank di atas meja dan menunggunya. Ketika Bima pulang dan melihat semua itu di atas meja, wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangkal. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang asing dan dingin. "Kau sudah tahu semuanya?" tanyanya dengan nada datar. Sikapnya yang tenang membuatku nyaris gila. "Bagaimana bisa? Bima? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Setelah 7 tahun pengorbananku untukmu dan keluarga ini, apa masih kurang?" teriakku sambil menangis. Tepat pada saat itu, Ibu Ratna turun dari lantai atas. Sepertinya ia mendengar semuanya. Ia sama sekali tidak terlihat kaget atau mencoba melerai putranya. Ia berjalan ke samping Bima, melingkarkan tangannya, dan menatapku dengan sorot mata seorang pemenang. "Pengorbanan apa? Perusahaan ini besar karena kehebatan anakku, kau itu hanya benalu yang menumpang hidup. Selama 7 tahun, tidak bisa memberikan cucu laki-laki untuk keluarga ini, dengan muka apa kau berani mengklaim jasa?" Aku kehilangan kata-kata. Inilah wajah asli mereka. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah, tidak ada penyesalan sedikit pun. Mereka hanya menunggu alasan dan waktu yang tepat untuk menyingkirkanku. "Kau tahu Bella sedang hamil?" Ibu Ratna melanjutkan dengan nada bangga. "Dan itu anak laki-laki yang berharga. Kalau kau tidak bisa melakukannya, kau harus tahu diri untuk memberikan tempat pada orang lain,
barulah Bima membuka mulutnya. Suaranya kejam dan tegas. Kita cerai. Surat-suratnya sudah kusiapkan. Tanda tangani, dan kau bisa pergi dengan tenang. Aku akan berikan sedikit pesangon. Rumah ini adalah harta Gonogini, jadi sesuai hukum kita bagi dua. Mereka sudah menghitung semuanya. Mereka yakin rumah ini adalah harta bersama. Mereka akan menggunakannya untuk mengusirku, sekaligus mendapatkan kebebasan dan separuh aset. Mereka menunjukkan semua kartu mereka, memojokkanku, dan yakin bahwa wanita lemah sepertiku tidak punya pilihan lain selain pasrah pada takdir. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa kartu truf terkuat ada di tanganku. Aku duduk di ruang tamu ibuku yang mewah. Teh jahe di tanganku sudah mendingin tanpa kusadari. Cerita menyakitkan yang baru saja kuceritakan seolah masih menggantung di udara, berat dan menyesakan. Kukira dengan mencurahkan isi hatiku, bebanku akan sedikit lebih ringan. Tapi kebenaran kejam tentang wajah asli keluarga mertuaku hanya membuat keputusasaanku semakin dalam. Mereka merencanakan semuanya. Mereka menganggapku pion di papan catur, alat yang akan dibuang tanpa ampun setelah tak berguna lagi. Kini, mereka hendak merampas satu-satunya hak yang kumiliki, separuh dari rumahku, untuk diberikan pada selingkuhan suamiku. Apakah aku benar-benar sudah kalah? Apakah dalam semalam aku kehilangan segalanya? Cinta, karier, dan rumah? Aku menatap ibuku dengan mata berkaca-kaca, berkata dengan lemah, "Bu, sekarang aku harus bagaimana? Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Mereka mau membagi rumah itu. Mereka akan mengusirku ke jalanan. Aku tidak bisa lagi mengangkat wajahku. Kukira ibuku akan memelukku, menghiburku, ikut menangisi nasibku yang malang. Tapi tidak. Ibu hanya menatapku dalam diam. Di matanya, tak ada sedikit pun kepanikan atau belas kasihan. Sebaliknya, di dalam sorot tajam itu, ada ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang sudah menduga semuanya. Ibu meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Terdengar bunyi tak yang pelan namun tegas. "Siapa bilang kau tidak punya apa-apa lagi?" Suara ibu tegas, tanpa sedikit pun kelemahan. "Siapa yang mengizinkanmu untuk hancur sekarang?" "Citra, lihat ibu." Aku mengangkat kepala, bertatapan dengan sorot mata ibuku yang kokoh. Sorot mata itu seolah memiliki kekuatan tak terlihat yang menarikku keluar dari jurang kesedihan. "Kau masih punya ibu. Dan yang lebih penting, kau masih punya senjata terkuat yang selama ini kau lupakan." "Senjata?" Aku bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud ibuku. Pikiranku kacau balau. Aku bahkan tak terpikir bahwa aku masih punya sesuatu untuk melawan mereka. Ibu tidak langsung menjawab. Ia bangkit dan berjalan menuju sebuah lemari ukir antik di sudut ruangan. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah kotak hitam yang tersimpan dengan sangat baik. Ibu meletakkan kotak itu di atas meja, membukanya, dan mengeluarkan sebuah berkas yang warnanya sudah sedikit pudar dimakan waktu. "Kau ingat ini?" Ibu mendorong berkas itu ke arahku. Aku melihat sampulnya, tulisan akta hibah properti terpampang di sana. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah akta hibah rumah yang diberikan ibuku pada kami di hari pernikahan. Akta milikku kusimpan di brankas mertua. Aku tidak tahu ibu masih menyimpan salinannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil berkas itu. Suara ibu terdengar tenang dan jelas di telingaku. 7 tahun lalu, saat memberikan hadiah ini, ibu menyuruhmu untuk membacanya dengan sangat teliti. Tapi saat itu kau sedang dimabuk kebahagiaan, dan tidak peduli. Sekarang, bacalah lagi. Jangan lewatkan satu kata pun, baca dengan sangat detail. Aku membalik halaman demi halaman, pasal-pasal dan angka-angka yang kering. Aku membaca sekilas bagian tentang informasi properti, pemberi hibah, dan penerima hibah. Semuanya tampak biasa. Hingga aku berhenti pada sebuah klausul yang tercetak dengan huruf kecil di akhir perjanjian. Sebuah klausul yang 7 tahun lalu kuanggap hanya prosedur hukum biasa dan kulewatkan begitu saja. Tapi sekarang, saat aku membacanya kata demi kata, rasanya seperti ada aliran listrik yang menjalar di punggungku. Perjanjian hibah ini dibuat berdasarkan premis adanya hubungan perkawinan yang bahagia, berkelanjutan, dan setia antara penerima hibah, Citra Anindita, dengan pasangannya, Bima Prakoso. Apabila pihak suami, Bima Prakoso,
Melakukan pelanggaran berat terhadap kesetiaan perkawinan seperti perselingkuhan, memiliki anak di luar nikah, kekerasan, atau penelantaran, yang menyebabkan kerugian terhadap kebahagiaan dan mental penerima hibah, Citra Anindita, maka syarat utama dari perjanjian ini dianggap gugur. Dalam hal ini, seluruh properti yang dihibahkan akan kembali menjadi hak milik tunggal dari penerima hibah, Citra Anindita. Aku membaca klausul itu berulang kali. Dengan mata terbelalak, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Setiap kata begitu jelas, kedap hukum, tanpa celah sedikit pun, seluruh tubuhku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa takjub dan haru yang luar biasa. Aku mengangkat kepala menatap ibuku, tapi kerongkonganku tercekat, tak bisa berkata apa. Bu, bagaimana? Ibu tersenyum tipis. Senyum yang bercampur antara duka dan bangga. Karena ibu juga seorang wanita. Nak, ibu sudah pernah merasakan pahit getirnya kehidupan, dan ibu lebih tahu isi hati manusia daripada yang kau kira. Ibu tidak percaya pada sumpah cinta yang manis. Ibu hanya percaya pada apa yang tertulis hitam di atas putih. Ibu berharap seumur hidup. Ibu tidak perlu menggunakan klausul ini, tapi ibu berpikir, saat seorang pria tidak lagi pantas untukmu, ibu harus menyiapkan sebuah baju zirah untuk melindungimu dan sebuah jalan pulang untukmu. Mendengar kata-kata ibu, air mataku kembali tumpah. Tapi kali ini adalah air mata syukur dan haru yang meluap. Saat mataku buta karena cinta, ibuku diam-diam telah menyiapkan jalan keluar yang aman ini untukku. Ibuku telah melihat bahaya yang sama sekali tidak kusadari. Perjanjian ini bukan sekadar properti, ini adalah cinta dan perlindungan tak terbatas yang diberikan ibuku. Inilah kartu truf itu, senjata pamungkas yang bisa membalikkan keadaan dalam permainan yang tadinya tampak sudah pasti kalah. Keputusasaan di dalam diriku lenyap, digantikan oleh kobaran amarah dan hasrat balas dendam yang membara. Bima Prakoso, Ibu Ratna, kalian sudah menghitung semuanya dengan cermat, tapi kalian melupakan satu hal. Di belakangku, ada seorang ibu yang hebat. Rasanya seperti terlahir kembali. Itulah yang kurasakan setelah selesai membaca surat perjanjian takdir itu. Kelemahan dan kesedihan di dalam diriku lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya, yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan perhitungan yang matang. Aku bukan lagi korban yang menunggu penghakiman. Kini, kendali permainan ada di tanganku. Aku menyeka air mata, menatap lurus ibuku, dan berkata dengan suara yang jauh lebih tegas dari sebelumnya, Bu, sekarang aku harus bagaimana? Aku ingin mereka merasakan hal yang sama, bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang ingin mereka lakukan padaku. Ibuku mengangguk, matanya memancarkan kepuasan. Nah, itu baru putri ibu. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Hanya tindakan yang bisa mengembalikan keadilan. Berteriak dan memaki adalah cara balas dendam para pecundang. Kita akan membuat mereka membayar dengan cara kita, cara yang paling cerdas dan paling menyakitkan. Ibu menyuruhku duduk dan mulai menjelaskan rencananya yang cermat. Sebuah strategi yang bahkan jika kuingat kembali, masih membuatku merinding karena perhitungannya yang luar biasa. Pertama, ibu memulai dengan suara rendah dan jelas. Kita butuh lebih banyak bukti. Foto-foto yang kau miliki hanya membuktikan perselingkuhannya. Untuk mengaktifkan klausul perjanjian itu secara pasti, kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh pengacara mereka. Rekaman video, rekaman suara, dan bukti bahwa ia menghidupi selingkuhannya dengan uang perusahaan uang yang bercampur dengan darah dan keringatmu. Serahkan urusan ini pada ibu. Ibu punya koneksi yang bisa mendapatkan semua itu dalam beberapa hari. Kedua, dan ini yang paling penting. Ibu menatapku dengan sorot mata tajam. Kau harus berakting. Akting yang sempurna. Mulai saat ini, kau harus menjadi istri yang patah hati, yang benar-benar hancur, tersesat, dan merasa sudah kalah. Kau harus membuat Bima dan keluarganya percaya bahwa kau sudah pasrah pada takdir dan setuju untuk pergi dengan tangan hampa. Aku mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti maksud ibuku. Kenapa harus begitu, Bu? Kenapa tidak langsung saja kita beberkan buktinya dan ambil kembali rumah itu? Ibu menggeleng pelan. Kau terlalu naif, Nak. Jika kau melakukannya sekarang, mereka hanya akan kehilangan rumah.
Mereka masih punya perusahaan, masih punya uang yang digelapkan Bima. Mereka akan terpukul, tapi tidak akan hancur. Lagi pula, apa kau yakin si licik itu tidak akan menyembunyikan asetnya atau menyulitkanmu dalam proses eksekusi? Tidak. Kita sama sekali tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk membalas. Ibu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Setiap katanya terpatri dalam di benakku. Apa tujuan kita? Membuat mereka kehilangan segalanya. Untuk itu, kita harus membiarkan mereka terbuai dalam kemenangan, membuat mereka lengah sepenuhnya. Semakin kau terlihat menyedihkan, mereka akan semakin angkuh dan meremehkanmu. Dan seekor rubah yang terlalu sombong, tanpa sadar akan masuk ke dalam perangkap. Selama kau berakting, ibu dan pengacara akan diam-diam memproses jalur hukum, mengaktifkan klausul perjanjian, dan yang lebih penting lagi. Ibu menatapku dengan senyum dingin, kita akan menjual rumah itu. Menjual rumah itu? Aku terkejut. Ide yang sangat berani. Sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehku. Kepada siapa? Kepada seorang mitra bisnis ibu yang sangat terpercaya. Semuanya akan dilakukan dengan cepat dan rahasia. Saat Bima dan ibunya menerima surat panggilan dari pengadilan nanti, rumah itu sudah bukan milikmu lagi. Rumah itu sudah menjadi uang. Uang dalam jumlah besar yang tersimpan aman di rekening luar negeri yang sudah ibu siapkan untukmu. Saat itulah mereka akan sadar bahwa apa yang mereka perebutkan, apa yang mereka kira sebagai harta gono gini, sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Rencana ibuku membuat kepalaku pusing. Begitu sempurna, begitu kejam, tapi juga begitu memuaskan. Ibu telah memperhitungkan setiap langkah, tidak menyisakan satu jalan pun bagi lawannya. Ibu tidak hanya ingin merebut kembali rumah itu. Ibu ingin mengubah harapan terbesar mereka menjadi keputusasaan yang paling pahit. Begitu uang itu ada di tanganmu, kau akan punya modal untuk memulai kembali, mendirikan perusahaanmu sendiri, menjadi pesaingnya, merebut kembali semua yang telah ia rampas darimu. Itulah balas dendam yang paling manis, Citra. Menghancurkan orang yang mengkhianatimu dengan bakatmu sendiri. Aku menatap ibuku. Rasa kagum yang tak terhingga membuncah di hatiku. Kini aku mengerti bagaimana ibu bisa membangun semua ini seorang diri. Kebijaksanaan dan keberaniannya sungguh luar biasa. Api di dalam diriku berkobar hebat. Aku tidak lagi merasa takut. Yang ada hanyalah semangat yang menggebu. Aku mengangguk dengan mantap. Bu, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku akan memainkan drama ini dengan sempurna. Malam itu, aku kembali ke rumah itu. Aku masuk dengan penampilan seorang pecundang. Mata bengkak, wajah kuyu, Bima dan Ibu Ratna sedang menonton TV di ruang keluarga. Mereka hanya melirikku sekilas saat aku kembali, lalu kembali menatap layar. Tidak ada yang menyapaku. Keheningan mereka lebih menyakitkan dari ribuan makian. Aku diam-diam naik ke kamar dan menutup pintu. Duduk di tepi ranjang, memandangi kamar yang sudah akrab, hatiku terasa sakit seperti disayat. Tapi rasa sakit itu segera tergantikan oleh pemikiran yang dingin. Nikmatilah. Nikmatilah hari-hari terakhir kalian di rumah ini, karena sebentar lagi, semua ini tidak akan menjadi milik kalian lagi. Dramaku secara resmi telah dimulai. Kembali ke rumah yang pernah menjadi surga itu kini terasa seperti panggung raksasa, di mana akulah satu-satunya pemeran utama yang tahu skenarionya. Setiap hari adalah tantangan bagi kesabaran dan kemampuan aktingku. Aku harus mengubur amarah dan kebencianku dalam-dalam, dan mengenakan topeng seorang istri yang menyedihkan, hancur, dan tak berdaya. Waktu makan bersama menjadi siksaan mental, aku duduk di sana, diam-diam menyuap nasi, menelan paksa makanan yang terasa pahit di tenggorokan. Ibu Ratna tak henti-hentinya melontarkan sindiran, setiap kata dirancang untuk mengorek lukaku. Cih! Sudah tidak bisa punya anak? Kerja juga tidak becus. Benar-benar tidak berguna. Untung anakku pintar dan cepat menyudahinya. Kalau tidak, suatu saat nanti pasti ikut terseret ke lumpur gara-gara dia. Bima diam. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tidak melarang ibunya. Keheningannya adalah persetujuan yang paling kejam. Ia kadang-kadang mengambilkan lauk ke piringku, mengucapkan kata-kata hiburan yang hampa, makanlah, jangan sampai sakit. Dulu, mungkin perbuatannya akan membuat hatiku hangat, tapi sekarang, rasanya hanya menjijikkan.
Selagi aku mati-matian berakting di rumah, di luar sana, mesin yang digerakkan ibuku bergerak dengan efisien dan senyap. Ibu menghubungi sebuah firma detektif swasta terbaik di Jakarta, yang terkenal profesional dan bisa menjaga rahasia. Mereka membuntuti Bima dan Bella selama 24 jam, merekam setiap gerak-gerik pasangan selingkuh itu. Hanya dalam 3 hari, orang suruhan ibu membawakanku sebuah USB kecil. "Semua yang kau butuhkan ada di sini," kata ibu dengan nada tenang, tapi matanya berkilat dingin. Malam itu, setelah memastikan Bima dan Ibu Ratna tertidur, aku mengunci pintu kamar dan menyambungkan USB itu ke laptopku. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Aku tahu aku harus menghadapi pemandangan yang akan kembali menyayat hatiku, tapi aku harus melihatnya. Aku harus menyaksikan pengkhianatan mereka dengan mata kepalaku sendiri agar bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Folder pertama berisi foto. Ratusan foto muncul, tajam dan jelas hingga terasa kejam. Bima dan Bella keluar dari sebuah hotel bintang 5, bergandengan tangan. Senyum mereka bersinar penuh kepuasan. Bima membukakan pintu mobil untuknya, mencium pipinya di tengah parkiran mall. Mereka sedang memilih perabotan untuk apartemen mewah yang ia belikan dengan uangku. Ia memeluk pinggang Bella dari belakang, menumpukan dagunya di bahu wanita itu sambil melihat-lihat sofa. Mereka tampak seperti pasangan pengantin baru yang bahagia sedang menata rumah baru mereka, dan melihat foto-foto berikutnya, aku harus menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Mereka berada di sebuah klinik kandungan. Bella duduk di kursi pemeriksaan sambil memegang foto USG, sementara Bima berlutut di sampingnya, menempelkan telinganya ke perut Bella yang sedikit membuncit. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak pernah kulihat selama 7 tahun terakhir. Aku membalik foto satu persatu, menangis dalam diam. Sakit, tapi bukan lagi sakit karena terkejut. Ini adalah sakit karena konfirmasi, ilusi terakhirku tentang pria ini hancur total. Ia tidak hanya mengkhianatiku. Ia telah menginjak-injak semua yang pernah kami miliki bersama. Aku menarik napas dalam, menyeka air mata, lalu membuka folder kedua. Video. Sebuah klip pendek muncul. Latar belakangnya adalah sebuah restoran mewah. Sepertinya sebuah perayaan. Bima dan Bella duduk berhadapan, cahaya lilin yang berkelip menerangi wajah mereka. Suara video cukup jelas. "Sayang, kapan urusan cerai sama tante-tante tua itu selesai?" Suara Bella terdengar manja. "Aku sudah bosan sembunyi-sembunyi begini." Bima menggenggam tangannya, berkata dengan suara mesra, "Sebentar lagi." "Sayang," aku terus menekannya. "Dia itu wanita lemah. Tidak punya siapa-siapa. Digertak sedikit juga pasti takut. Begitu kita dapat separuh rumah itu, aku akan usir dia ke jalanan tanpa pesangon sepeser pun. Setelah itu, aku akan memberimu dan anak kita nama yang pantas, dan membuatkan pesta pernikahan yang 100 kali lebih megah dari yang dulu. Janji, ya?" Bella tertawa gembira. "Aku percaya padamu. Sayang, kamu memang pria terbaikku." Aku menekan tombol jeda. Seluruh tubuhku terasa dingin. Tante-tante tua, wanita lemah, usir ke jalanan. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang pernah kucintai dengan segenap hati tentangku. Video dan foto-foto ini sudah lebih dari cukup. Ini bukan hanya bukti perselingkuhan, ini adalah bukti konspirasi untuk merampas aset dan penghinaan terhadap martabatku. Klausul 73 dalam, perjanjian ibuku secara resmi telah aktif. Keesokan paginya, aku membawa USB ini ke kantor pengacara yang direkomendasikan ibuku. Pak Ananta, seorang pengacara parubaya yang berwibawa, setelah memeriksa semua bukti, mengangguk dengan tegas. "Nona Citra, dengan bukti-bukti ini, kita punya dasar hukum yang lebih dari cukup untuk membuktikan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Tuan Bima. Anda bisa mengklaim hak kepemilikan tunggal atas rumah itu sepenuhnya. Semua proses selanjutnya akan segera kami tangani." Begitulah, roda keadilan mulai berputar, pelan tapi pasti. Aku kembali ke rumah dan melanjutkan peranku. Tapi di dalam hatiku, tak ada lagi gejolak. Aku hanya merasa kasihan pada mereka yang sedang sombong itu. Mereka tidak sadar sedang berpesta pora di atas kapal yang akan segera tenggelam. Selama beberapa hari berikutnya, kemampuan aktingku mencapai puncaknya. Di luar, Pak Ananta dan timnya bekerja tanpa henti.
mengajukan gugatan ke pengadilan dan menghubungi instansi terkait untuk mengesahkan kepemilikan tunggalku. Di rumah, aku harus menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku menjadi murung, pendiam, dan mengurung diri di kamar sepanjang hari. Aku melewatkan makan, berat badanku turun drastis, dan mataku selalu sembab dan berkaca-kaca. Aku sengaja menunjukkan sisi paling menyedihkanku pada Bima dan Ibu Ratna. Dan seperti yang diduga ibuku, semakin mereka melihatku hancur, semakin mereka senang dan lengah. Lihat saja tampangnya itu, aku tak sengaja mendengar Ibu Ratna berkata pada Bima di lantai bawah. Sudah seperti mayat hidup. Begitulah jadinya kalau memikirkan kehilangan suami dan uang. Wanita selemah itu mana bisa berbuat apa-apa? Biarkan saja begitu. Biar dia cepat-cepat tanda tangan. Mereka mulai menekanku lebih keras. Setiap hari Bima meletakkan surat perjanjian cerai yang dibuat pengacaranya di atas meja, berkata dengan suara yang tidak sabar lagi, tanda tangani, Citra. Tidak ada gunanya mengulur-ulur waktu, kalau kau tanda tangan, aku akan berikan pesangon. Anggap saja sebagai kebaikan terakhirku. Bawa uang itu dan mulailah hidup baru di kampungmu. Aku melihat surat itu dan mulai menangis lagi. Kali ini, aku tidak perlu berakting. Rasa sakitnya nyata, tapi alasan air mata ini berbeda. Air mata untuk kebodohanku sendiri dan kekejaman pria di hadapanku. Aku menggelengkan kepala, berkata dengan suara terisak, aku tidak bisa tanda tangan. Aku tidak bisa kehilanganmu, Mas. Tolong beri aku waktu lagi, aku akan berubah, aku janji, aku akan melakukan apapun yang kau mau, tolong jangan tinggalkan aku. Aku berlutut, memeluk kakinya, memohon dengan menyedihkan. Aku merendahkan harga diriku sampai ke dasar, memainkan peran wanita patah hati yang bahkan membuat diriku sendiri jijik. Sikapku membuat Bima kesal, tapi di sisi lain, ekspresinya semakin angkuh. Ia mengangkatku berdiri, suaranya sedikit melunak tapi nadanya tetap sombong, bukan aku yang meninggalkanmu, tapi kita sudah tidak cocok lagi. Lihat dirimu sendiri, apa kau masih Citra yang dulu? Kau selalu sibuk dengan pekerjaan, tidak peduli pada suami. Bahkan kau tidak bisa memberikan anak. Kau sudah tidak pantas untukku, mengerti? Ia mengucapkan kata-kata itu dengan enteng, seolah itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Ia mencoba menanamkan di kepalaku bahwa semua kesalahan ada padaku, bahwa akulah yang bersalah dan tidak pantas. Dan aku memainkan peran orang yang termanipulasi secara psikologis dengan sempurna. Aku menangis, mengangguk, dan bergumam, ini salahku. Semua salahku. Aktingku berhasil meyakinkan mereka sepenuhnya. Mereka percaya aku sudah benar-benar hancur, kehilangan semua keinginan untuk melawan, dan hanyalah boneka di tangan mereka. Kewaspadaan mereka terhadapku turun ke titik nol. Inilah kesempatan emas yang ditunggu oleh Ibu dan Pak Ananta. Selama aku bergelut dalam penderitaan, Pak Ananta dengan cepat menyelesaikan semua proses hukum. Pengadilan, berdasarkan bukti-bukti tak terbantahkan yang kami ajukan, mengeluarkan putusan yang mengakui kepemilikan tunggalku atas rumah tersebut. Begitu putusan pengadilan keluar, Ibu langsung bergerak. Pembelinya sudah ditentukan. Pak Subrata, mitra bisnis lama Ibu yang sangat terpercaya. Transaksi dilakukan dengan cepat dan rahasia. Uang hasil penjualan rumah dalam jumlah besar langsung ditransfer ke rekening bank di Swiss yang telah disiapkan Ibu untukku. Semua jejak dihapus bersih. Secara hukum, rumah di Menteng itu tidak lagi ada hubungannya denganku. Sehari sebelum ke pengadilan, aku menelepon Bima. Dengan suara lemah dan pasrah, aku berkata, baiklah, besok aku akan tanda tangan. Di seberang telepon, aku bisa mendengar helaan napas leganya. Bagus. Citra. Itu jalan terbaik untuk kita semua. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu bukanlah kata-kata penyerahan diri, melainkan deklarasi perang terakhir. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, aku diam-diam mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang kubawa. Beberapa barang peninggalan orang tuaku, beberapa potong pakaian, dan yang terpenting, akta hibah rumah yang asli. Sebelum meninggalkan kamar yang telah menemaniku selama 7 tahun, aku berhenti sejenak, memandanginya untuk terakhir kali. Tempat ini pernah menampung cinta dan harapanku, tapi kini yang tersisa hanyalah kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak merasakan penyesalan sedikit pun.
Sebaliknya, hatiku terasa anehnya ringan. Aku sedang meninggalkan sangkar emas untuk mencari kebebasanku sendiri. Aku diam-diam menarik koperku, keluar rumah, naik taksi yang sudah menunggu di ujung jalan, dan langsung menuju rumah ibuku. Malam di Jakarta masih gemerlap dengan lampu-lampu kota, tapi di dalam hatiku, fajar baru sedang menyingsing. Drama wanita patah hati telah berakhir. Besok, saat tirai di pengadilan dibuka, peran sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu dan berat. Awan gelap menggantung, seolah menandakan badai akan segera datang. Aku berdiri di depan gerbang pengadilan, tapi hatiku anehnya terasa tenang. Tidak gemetar atau takut seperti beberapa hari yang lalu, sebaliknya, tenang seperti danau sebelum badai. Aku mengenakan gaun hitam sederhana, dengan riasan tipis sekadar untuk menutupi jejak malam tanpa tidur. Tapi sorot mataku sengaja tidak kusembunyikan. Aku membiarkan gurat lelah dan sedih itu tetap ada. Itu adalah properti terakhir untuk aktingku. Ibuku tidak ikut. Ibu berkata ini adalah pertarunganku sendiri, dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Tapi aku tahu, ibu dan tim pendukung yang kuat ada di belakangku, mengawasi dan memberiku semangat. Begitu aku turun dari taksi biasa yang sengaja ku pesan, sebuah Audi mewah berhenti. Pintunya terbuka, Bima turun, diikuti oleh Ibu Ratna. Hari ini ia mengenakan setelan jas biru dongker yang mahal, rambutnya dipoles pomade hingga mengilap. Ia lebih mirip pengantin pria yang akan memasuki altar pernikahan daripada seseorang yang akan bercerai. Ibu Ratna masih sama, mengenakan gaun mencolok berwarna ungu dengan perhiasan emas berkilauan di sekujur tubuhnya. Melihatku, ia menatap dengan angkuh dan tersenyum sinis. Ia melewatiku, sengaja menyenggol bahuku sedikit, dan berbisik cukup keras agar aku bisa mendengar, bersiap-siaplah kembali ke kandang babimu itu. Aku diam saja, hanya menggenggam erat tali tasku. Tepat pada saat itu, ponsel di sakuku bergetar singkat. Diam-diam ku keluarkan dan ku periksa. Pesan dari Pak Ananta, pesan singkat tapi berbobot ribuan ton emas. Nyonya, semua proses telah selesai, dana sudah ditransfer dengan aman ke rekening, semoga semuanya berjalan lancar. Membaca pesan itu, aku menarik napas dalam, lalu memasukkan ponsel kembali seolah tak terjadi apa-apa. Semua persiapan telah selesai. Jaring telah ditebar dengan sempurna. Aku mengangkat kepala, menatap pintu pengadilan negeri yang megah. Saat ini, tempat ini bukanlah tempat yang akan menghakimiku, melainkan panggung di mana aku akan menutup babak terakhir dari tragedi yang kusutradarai sendiri. Aku masuk ke dalam ruang sidang yang dingin dan khusyuk. Aku duduk di kursi tergugat, menegakkan punggung, dan menatap lurus ke depan. Bima dan Ibu Ratna duduk di barisan seberang, saling berbisik, sesekali melirikku dengan tatapan campuran antara kasihan dan cemooh. Mereka mengasihani mangsa naif yang telah masuk ke dalam perangkap mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa mangsa ini telah berubah menjadi pemburu. Sidang berjalan dengan sangat cepat. Hampir tidak ada perdebatan, karena aku dengan patuh menerima semua klausul yang diajukan pihak Bima dalam gugatan cerai mereka. Saya, Citra Anindita, secara sukarela menyetujui perceraian, tidak menuntut pembagian harta gono gini, dan juga tidak menuntut tunjangan nafkah. Setiap kata yang dibacakan oleh pengacara pihak Bima bergema jelas, seperti vonis yang mengumumkan kekalahanku. Hakim menoleh padaku di setiap klausul, bertanya, "Tergugat, apakah Anda setuju dengan klausul ini?" Dan setiap kali, aku mengangguk, menjawab dengan suara lemah tapi jelas, "Ya, saya setuju." Aku bisa melihat dengan jelas senyum di bibir Ibu Ratna semakin lebar, dan sorot mata Bima pun melunak karena lega. Mereka mencapai tujuan mereka dengan begitu mudah. Mereka menyingkirkanku tanpa mengeluarkan sepeser pun. Bahkan, mungkin mereka sudah berangan-angan tentang bagaimana membagi separuh rumah itu. Akhirnya, saat yang paling penting tiba, hakim mendorong surat putusan cerai ke hadapanku dan Bima. "Silakan ditandatangani oleh kedua belah pihak." Bima, tanpa ragu sedikit pun, mengambil pena dan menandatanganinya dengan goresan yang tegas dan kuat, seolah ingin segera menyingkirkanku. Lalu ia mendorong kertas itu ke arahku. Ruang sidang hening, semua mata tertuju padaku. Aku menatap kolom kosong tempat tanda tanganku akan dibubuhkan. Tempat yang akan menjadi titik akhir dari 7 tahun pernikahanku. Aku mengangkat pena,
Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak terlukiskan, perasaan kebebasan yang sudah sangat dekat. Perlahan, aku menandatangani namaku, Citra Anindita. Tinta hitam itu terukir dalam di atas kertas putih. Selesai sudah. Begitu aku meletakkan pena, aku bisa mendengar helaan napas lega dari ibu dan anak itu. Hakim mengetukkan palu kayunya ke meja, suara keringnya bergema. Dengan ini, hubungan perkawinan antara Tuan Bima Prakoso dan Nona Citra Anindita secara resmi dinyatakan berakhir. Aku bangkit berdiri, tidak menatap mereka, tidak menatap siapapun. Aku menunduk hormat pada hakim, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat melewati barisan tempat mereka duduk, aku bisa mendengar Ibu Ratna berbisik pada putranya. Kita harus adakan pesta perayaan. Nak, nanti malam kita harus pesta. Telepon Bella juga, ajak dia ikut merayakan. Melangkah keluar dari pintu ruang sidang, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat yang telah menekan pundakku selama 7 tahun. Aku bukan lagi istrinya, bukan lagi menantunya. Aku bebas. Di luar, hujan telah reda, menyisakan udara yang sejuk dan segar. Sinar matahari yang lemah sehabis hujan memantul berkilauan di genangan air. Aku berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan. Dan pemandangan yang akrab terulang kembali. Maybach hitam mengilap itu muncul lagi, mendekat dengan mulus dan berhenti di hadapanku. Sopir, dengan seragamnya yang rapi, turun, membukakan pintu, dan menunduk hormat. Tapi kali ini, sikapku sama sekali berbeda. Aku tidak lagi bingung atau takut. Aku tersenyum tulus, dan dengan santai masuk ke dalam mobil. Begitu pintu mobil tertutup, Bima dan Ibu Ratna juga keluar. Mereka termangu melihat sedan mewah yang hendak melaju. Ibu Ratna kembali memanyunkan bibirnya, mengulangi kata-kata yang sama, tapi kali ini nadanya sedikit kurang percaya diri. Mobil sewaan lagi. Benar-benar tukang pamer. Bima hanya diam. Menatap mobil itu lekat-lekat. Keningnya berkerut. Sorot curiga mulai muncul di wajahnya. Mungkin ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi sudah terlambat, mobil mulai bergerak perlahan. Melalui jendela yang gelap, aku melihat mereka berdua berdiri. Di dalam kaca spion, sosok mereka semakin kecil dan kabur. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ibuku. Bu, sudah selesai. Di seberang telepon, terdengar suara ibu yang hangat dan bangga. Kerja bagus, putriku. Selamat datang kembali. Aku menyandarkan tubuh di kursi, menatap langit cerah sehabis hujan. Babak lama dalam hidupku secara resmi telah berakhir. Dan babak baru, yang lebih gemilang dan mempesona, sedang menantiku. Drama mereka telah usai, tapi puncak dari dramaku baru saja akan dimulai. Tawa melengking Ibu Ratna bergema di seluruh restoran mewah itu. Ia mengangkat gelas berisi anggur merah, wajahnya memerah karena gembira. Ia meninggikan suaranya, mari kita bersulang. Untuk kebebasan anakku dari lintah darat itu, dan untuk babak baru yang lebih cemerlang bagi keluarga kita, Bima Prakoso, yang duduk di seberangnya, juga mengangkat gelasnya. Senyum puas terukir jelas di bibirnya. Wajah tegang dan dingin yang ia tunjukkan di pengadilan telah lenyap. Kini, ia tampak santai, seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Bella Safira, yang duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahunya, memainkan cincin berlian baru di jari manisnya, dan berkata dengan suara semanis madu, "Selamat, sayang. Sekarang kamu bebas. Aku dan anak kita bisa berada di sisimu dengan bangga." Pesta perayaan mereka digelar begitu mereka meninggalkan pengadilan. Mereka memilih restoran Prancis termahal di Jakarta, tempat yang dulu tak berani Bima datangi jika tidak bersamaku. Mereka memesan makanan termahal dan membuka botol anggur terbaik. Mereka merayakan kemenangan mereka. Kemenangan yang mereka yakini didapat dengan begitu mudah dan sempurna. Ibu sudah menghitung semuanya, kata Ibu Ratna, sambil menyantap sepotong foie gras yang berminyak, dengan ekspresi penuh perhitungan, kata pengacara, rumah itu harta Gonogini. Setelah cerai, tentu saja kita berhak menuntut separuhnya. Tapi karena si Citra itu bodoh dan sedang syok, kalau kita tekan sedikit, dia pasti takut dan langsung setuju menjual rumahnya untuk bagi hasil. Kita suruh orang kita jadi pembelinya, lalu kita tekan harganya serendah mungkin.
Jadi, kita dapat uang, sekaligus bisa membeli kembali rumah itu dengan harga murah. Dapat uang, dapat rumah. Rencananya sungguh jahat dan sempurna. Bima mengangguk kagum, matanya bersinar karena keserakahan. Bella tertawa kecil, membayangkan dirinya akan segera menjadi nyonya rumah di sebuah rumah mewah miliaran rupiah. Setelah pesta yang meriah, ketiganya naik ke mobil Audi dengan perasaan gembira. Bima mengemudi, Bella di kursi penumpang, dan Ibu Ratna di belakang, terus bersiul. Mereka tidak pergi ke apartemen yang dibelikan Bima untuk Bella. Tujuan mereka adalah Menteng, rumah yang sudah mereka anggap sebagai milik mereka. Mulai hari ini rumah baru kita, Bima mengumumkan dengan gembira. Mulai sekarang, ini akan jadi istana untukmu, aku, dan anak kita. Bella memekik kegirangan dan memeluk leher Bima. Mobil melaju menembus malam, membawa mimpi-mimpi mewah dan konspirasi kotor. Mobil berhenti di depan gerbang besi tempa yang sudah akrab. Cahaya lampu mobil menyorot, menampakkan wujud rumah yang megah dan mewah. Indah sekali, Mas, kata Bella takjub. Aku tidak pernah bermimpi akan tinggal di tempat seperti ini. Bima tersenyum angkuh. Ia turun dari mobil, mengambil remote, dan menekan tombol untuk membuka gerbang. Tapi tidak ada yang terjadi. Gerbang tetap tertutup rapat, tak bergeming. Ia mengerutkan kening, menekan beberapa kali lagi, tapi sia-sia. Aneh. Kenapa tidak bisa dibuka? Apa baterainya habis? Gumamnya sambil berjalan mendekati gerbang untuk mencoba membukanya dengan kunci. Tapi saat ia mendekat, ia membeku. Lubang kunci yang lama telah diganti total dengan sebuah kunci elektronik canggih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Firasat buruk mulai menjalari hatinya. Tepat pada saat itu, pandangan Ibu Ratna tertuju pada sebuah benda asing yang tergantung rapi di gerbang. Sebuah papan kayu kecil dengan tulisan yang terukir rapi. Ia menyipitkan mata, lalu membaca kata demi kata dengan keras, telah terjual. Dilarang masuk. Dua kata, telah terjual itu terdengar seperti petir di siang bolong, membuat ketiganya membeku di tempat. Senyum yang tadinya menghiasi bibir mereka menjadi kaku. Apa maksudnya ini? Kata Ibu Ratna terbata-bata, suaranya pecah. Siapa yang berani-beraninya memasang papan ini di sini? Pasti si Citra itu yang iseng mau menakut-nakuti kita. Tidak mungkin. Bima juga tidak bisa mempercayai matanya. Ia berlari dan menggedor-gedor gerbang dengan keras, berteriak, Citra, Citra, keluar. Apa-apaan ini? Hah? Tapi yang menyambutnya hanyalah keheningan malam yang mencekam. Rumah itu memang terang benderang, tapi di dalamnya tak ada bayangan manusia sama sekali, sunyi senyap seperti kuburan. Pasti ada yang salah. Bima berusaha menenangkan ibunya dan dirinya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel dan menekan nomorku, tapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang panjang dan monoton. Aku telah memblokir nomornya. Ia mencoba menelepon lagi, dan lagi dengan panik, tapi hasilnya sama. Kepanikan mulai terlihat jelas di wajahnya. Bella, yang tadinya hanya berdiri termangu, mulai menyadari ada yang tidak beres. Mimpinya untuk menjadi istri konglomerat seolah hancur berkeping-keping. Ia mencengkeram lengan Bima dan berteriak dengan suara melengking. Mas, ini bagaimana? Katanya rumah ini milikmu? Kenapa ada papan dijual? Kamu bohongi aku. Ya? Saat suasana sedang kacau, tiba-tiba lampu sorot mobil dari halaman rumah menyorot lurus ke wajah mereka. Sebuah pintu samping kecil perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya berjas keluar. Itu adalah Pak Subrata, pembeli rumah itu. Ia menatap ketiganya dengan sorot mata yang dingin dan menyelidik. Maaf? Cari siapa ya? Ini properti pribadi, mohon untuk tidak membuat keributan di jam seperti ini. Kamu siapa? Geram Bima. Kenapa kamu ada di rumahku? Pak Subrata mengangkat sudut bibirnya, tersenyum sinis, senyum yang penuh ejekan. Rumah Anda? Sepertinya Anda salah paham. Saya adalah pemilik baru rumah ini. Ini akta jual beli dan sertifikat hak milik yang sudah disahkan notaris. Silakan diperiksa. Ia menyodorkan sebuah berkas. Di bawah cahaya lampu jalan, Bima bisa melihat dengan jelas tanda tanganku dan stempel merah dari kantor notaris. Segalanya runtuh di depan mata Bima. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ia tidak mengerti.
Kenapa? Kenapa Citra bisa menjual rumah itu? Kenapa ia punya kuasa penuh atas segalanya? Ibu Ratna sudah tidak bisa lagi menjaga akal sehatnya. Ia berlari maju, mencoba merebut berkas itu, berteriak seperti orang gila, "Palsu! Ini semua palsu! Ini rumah anakku, kalian penipu! Kembalikan rumah kami!" Dua orang petugas keamanan dari dalam halaman dengan cepat keluar dan menahannya. "Mohon tenang. Bu, kalau ibu terus begini, kami akan panggil polisi." Melihat pemandangan kacau itu, melihat kondisi Bima yang menyedihkan dan kegilaan Ibu Ratna, Bella akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu. Angsa bertelur emas yang susah payah ia kejar ternyata hanyalah seorang badut tak punya apa-apa. Amarah dan kekecewaan meledak, ia menampar pipi Bima dengan keras hingga berbunyi plak. "Dasar brengsek! Beraninya kau menipuku. Katamu kau kaya raya, akan memberikan segalanya untukku. Ternyata kau hanya pria tak berguna yang hidup di bawah ketiak istri. Penipu!" Ia memaki sambil memukuli Bima dengan tas tangannya. Bima, yang dilanda kepanikan dan keputusasaan, juga tidak bisa lagi menahan diri. Ia mendorong Bella dengan kasar, berteriak, "Diam kau! Ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan jadi begini." Sebuah drama tragis terjadi di depan gerbang rumah impian mereka. Pasangan yang tadinya bersumpah cinta kini saling mengutuk dan mencakar. Ibu Ratna masih terduduk di tanah, meraung-raung meminta rumahnya kembali. Pak Subrata dan para petugas keamanan hanya melipat tangan, menonton dengan tatapan jijik. Lingkungan menteng yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi gaduh. Beberapa rumah tetangga menyalakan lampu, sedikit membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Wajah asli keluarga pengusaha sukses Bima Prakoso terkoyak dengan cara yang paling memalukan. Malam yang tenang dan mewah di menteng kini terkoyak oleh kebisingan yang memekakkan telinga. Raungan histeris Ibu Ratna, makian tajam Bella, teriakan tak berdaya Bima, semuanya berpadu menjadi sebuah simfoni kehancuran. Aku duduk di ruang kerja rumah ibuku, puluhan kilometer jauhnya, tapi melalui sebuah CCTV kecil yang dipasang diam-diam oleh orang suruhan ibuku di luar gerbang rumah, aku bisa melihat pemandangan tragis itu dengan sangat jelas. Layar laptopku menayangkan secara langsung tragedi yang mereka sutradarai sendiri. Aku mengangkat gelas anggurku dan menyesapnya. Meskipun rasanya sedikit sepat di lidah, hatiku terasa begitu manis. Inilah karma. Penghakiman instan bagi mereka yang serakah dan berkhianat. Di layar, Bella, setelah menghujani Bima dengan pukulan tas tangannya, berbalik tanpa kata, berjalan ke pinggir jalan, menghentikan taksi, dan menghilang di telan malam. Ia pergi dengan tegas dan dingin, seperti saat ia pertama kali muncul. Mimpinya menjadi istri konglomerat hancur berkeping-keping. Kapal bernama Bima Prakoso yang ia kira adalah kapal induk, ternyata hanyalah perahu kertas yang sobek. Ditinggalkan oleh selingkuhannya di depan umum, Bima tampak semakin menyedihkan. Ia berdiri termangu di tengah jalan. Rambutnya yang klimis menjadi acak-acakan, setelan jasnya yang mahal menjadi kusut. Ia menatap lekat-lekat gerbang yang tertutup rapat. Matanya kosong. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa? Kenapa semuanya jadi begini? Citra, wanita yang lemah dan penurut itu? Bagaimana bisa ia melakukan hal sebesar ini? Pasti ada seseorang di belakangnya. Ibu Ratna, setelah meraung-raung cukup lama, sepertinya kehabisan tenaga. Ia terduduk lemas di trotoar yang dingin. Pakaian mewahnya kotor oleh debu, riasan tebalnya luntur oleh air mata. Penampilannya tak beda jauh dengan seorang gelandangan. Ia menatap putranya, berkata dengan suara serak, "Bima, Bima, apa rumah kita benar-benar hilang?" Bima tidak menjawab. Ia kembali mengeluarkan ponselnya dan dengan panik menekan nomorku. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang familiar. Amarah dan ketidakberdayaan mencapai puncaknya. Ia membanting ponselnya ke aspal. Layar iPhone terbarunya hancur berkeping-keping. Persis seperti masa depannya saat ini. Akhirnya, tanpa pilihan lain, ibu dan anak itu saling memapah, berjalan terhuyung-huyung ke pinggir jalan, menghentikan taksi, dan pulang. Tapi, pulang kemana sekarang? Apartemen mewah yang dibelikan Bima untuk Bella,
Jelas wanita itu tak akan pernah membiarkan mereka masuk lagi. Rumah di Menteng sudah punya pemilik baru. Hanya ada satu tempat yang bisa mereka tuju. Sebuah rumah susun tua dan kumuh di Depok, tempat yang pernah mereka anggap sebagai masa lalu yang memalukan dan ingin mereka tinggalkan, kini menjadi satu-satunya tempat perlindungan mereka. Taksi malam itu membawa mereka pergi dari kawasan elit, mengembalikan mereka ke posisi mereka yang sesungguhnya. Aku mematikan layar laptop. Drama malam ini sudah cukup. Aku tahu. Ini barulah awal dari hari-hari penuh penderitaan yang akan mereka hadapi. Mereka telah kehilangan tempat tinggal, kehilangan muka, tapi yang terpenting, semua yang telah membangun kesuksesan palsu Bima akan segera runtuh. Keesokan harinya, Bima datang ke kantor dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Matanya sembab, janggutnya tak tercukur, pakaiannya kusut. Para karyawan menatapnya dengan penasaran dan berbisik-bisik. Ia tak punya waktu untuk memedulikan mereka. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelepon pengacaranya. Pak Irwan, kita akan menuntut. Saya akan menuntut mantan istri saya. Dia menipu saya. Dia menjual rumah tanpa persetujuan saya. Itu adalah harta Gonogini. Ia menggeram di telepon, tapi jawaban atas amarahnya adalah suara pengacara yang dingin dan datar. Pak Bima, saya sudah memeriksa kembali berkas kasusnya. Rumah itu sama sekali bukan harta Gonogini. Itu adalah harta bawaan yang dihibahkan secara tunggal kepada Nona Citra sebelum pernikahan, dan ada klausul khusus di dalam akta hibahnya. Mantan istri Anda telah menyerahkan bukti yang cukup atas pelanggaran klausul yang Bapak lakukan. Semua proses penjualannya sepenuhnya sah secara hukum. Kita sama sekali tidak punya dasar untuk menuntut. Jujur saja, kita sudah kalah, Pak. Apa? Kalah? Teriak Bima, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kenapa? Kenapa Anda tidak memeriksa akta itu dengan benar dari awal? Bagaimana cara kerja kalian ini, Pak Bima? Anda sendiri yang mendesak kami untuk mempercepat proses perceraian. Anda bilang Nona Citra setuju dengan semua klausul dan tidak ada sengketa. Kami hanya melakukan sesuai permintaan Bapak, kata pengacara itu dengan nada yang sudah terdengar jengkel. Bima kehilangan kata-kata. Benar. Kesombongannya sendiri dan rasa remehnya pada mantan istrinya lah yang telah membunuhnya. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia pasang sendiri tanpa sadar. Ia menutup telepon, menundukkan kepalanya di atas meja. Rasanya langit akan runtuh. Kehilangan rumah, kehilangan uang, tapi itu belum yang terburuk. Badai yang sesungguhnya, badai yang bisa menyapu bersih seluruh karier yang ia miliki, baru saja mulai terbentuk di Cakrawala. Setelah syok kehilangan rumah, Bima Prakoso memaksakan diri untuk fokus pada pekerjaannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, selama perusahaan masih ada, ia masih bisa bangkit lagi. PT Bima Konstruksi adalah kebanggaan terbesarnya. Bukti kehebatannya, ia percaya, dengan proyek-proyek besar di tangannya, ia bisa segera pulih, bahkan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Ia salah. Ia lupa bahwa fondasi perusahaan yang ia banggakan itu bukanlah ia yang membangunnya. Fondasi itu dibangun di atas kecerdasan dan koneksiku. Dan kini, setelah aku pergi, fondasi itu mulai goyah dan runtuh. Badai datang tanpa peringatan dan dengan sangat dahsyat. Senin pagi setelah akhir pekan yang menentukan itu, ia menerima email dari salah satu mitra terbesar perusahaannya, Grup Sentosa. Isinya adalah pemberitahuan pemutusan kontrak sepihak untuk proyek pembangunan kompleks apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Proyek senilai triliunan rupiah ini adalah sumber pendapatan utama perusahaan untuk 2 tahun ke depan. Alasan yang mereka berikan sangat kabur dan tidak masuk akal. Perubahan arah strategi bisnis grup. Bima dengan panik menelepon Direktur Utama Grup Sentosa, Pak Suryo. Ia selalu membanggakan hubungannya yang akrab dengan Pak Suryo. Tapi yang menyambutnya hanyalah suara dingin sekretaris, "Maaf, Pak Bima. Bapak Suryo sedang rapat dan tidak bisa diganggu." Belum sempat pulih dari pukulan pertama, pukulan kedua yang lebih telak datang. Firma arsitektur angkasa, yang selama ini secara eksklusif menyediakan desain dan solusi teknis inti untuk semua proyek Bima Konstruksi, juga mengirimkan surat pemberitahuan penghentian kerjasama. Pimpinan firma angkasa adalah seorang arsitek senior dan sahabat baik almarhum ayahku. Selama 7 tahun,
kerjasama mereka dengan perusahaan Bima sebenarnya adalah karena menghormatiku. Kini setelah aku tidak di sana, mereka tidak punya alasan untuk terus bekerja dengan orang yang tidak kompeten dan pengkhianat. Kehilangan dua mitra inti sekaligus, Bima Konstruksi tak ubahnya seperti kapal yang kehilangan kemudi dan tiang layarnya di tengah laut. Proyek terbesar terhenti, proyek-proyek lain pun tidak bisa berjalan karena tidak ada desain dan solusi konstruksi, semuanya lumpuh total. Tapi mimpi buruk tidak berhenti di situ. Mendengar kabar perusahaan sedang dalam krisis, para pemasok material serentak menagih pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Bank yang memberikan pinjaman besar untuk investasi di proyek grup Sentosa juga mengirimkan surat somasi, menuntut penjelasan atas kemampuan bayar setelah proyek dibatalkan. Bima berlari ke sana kemari seperti orang gila. Ia mendatangi kantor pusat grup Sentosa, menunggu seharian di lobi, tapi tidak bisa bertemu Pak Suryo. Ia mendatangi firma angkasa, tapi hanya disambut dengan gelengan kepala penolakan. Ia menelepon koneksi-koneksi yang ia banggakan, orang-orang yang biasa minum dan main golf bersamanya, tapi kini, tak ada yang mengangkat teleponnya, atau jika diangkat, mereka akan berkelit dan buru-buru menutup telepon. Barulah saat itu ia sadar dengan getir. Koneksi-koneksi itu bukanlah miliknya, itu adalah milikku. Milik orang-orang yang menghormati bakat dan integritasku. Setelah aku pergi, mereka pun tak punya alasan untuk berurusan dengan orang sepertinya. Dalam keputusasaan, ia mengadakan rapat darurat dengan para direksi, orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai tangan kanannya. Ia berharap mereka bisa bersama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Tapi saat ia masuk ke ruang rapat, ia melihat kursi-kursi yang separuhnya kosong. Sebelum ia bertanya, Kepala HRD meletakkan setumpuk surat pengunduran diri di atas meja. Pak, saya dan beberapa staf lain telah menerima tawaran dari perusahaan baru dengan kompensasi yang lebih baik. Maafkan kami. Perusahaan mana? Beraninya perusahaan mana merebut orang-orangku? Teriak Bima sambil menggebrak meja. Kepala HRD ragu sejenak, lalu berkata jujur, Arsari Graha, Pak. Arsari Graha? Bima membeku. Nama yang asing sekaligus familiar, lalu ia tersadar. Arsitek Wulandari, gabungan dari profesiku dan nama ibuku. Hawa dingin menjalar di punggungnya, jadi begitu. Dia tidak hanya merebut kembali rumahnya. Dia kembali untuk merampas semua yang kumiliki, dia sedang membangun imperiumnya sendiri di atas puing-puing perusahaanku. Itulah pukulan terakhir, pukulan yang benar-benar menghancurkan semangat Bima Prakoso. Ia terduduk lemas di kursi direkturnya, memandangi kantor yang kosong, tumpukan surat pengunduran diri, dan tagihan utang yang menggunung di atas meja. Selama 7 tahun, ia hidup dalam ilusi kehebatannya sendiri. Ia mengira dirinya adalah pengusaha sukses, kapten yang memimpin kapal bernama Bima Konstruksi. Tapi kini ia sadar, ia tak pernah menjadi kapten. Ia hanyalah boneka kayu yang dipajang. Dan ketika sang dalang melepaskan talinya, boneka itu pun langsung roboh. Kehancuran tidak datang perlahan, ia datang seperti badai, menyapu bersih segalanya hanya dalam waktu seminggu. Bima Konstruksi, yang tadinya merupakan bintang baru di dunia konstruksi, kini hanyalah bangkai tanpa jiwa yang disita oleh bank, menunggu vonis pilot. Sementara badai menelan kapal busuk bernama Bima Konstruksi, di tempat lain, di jantung pusat keuangan, sebuah mercusuar baru yang gemilang dan megah bersinar terang. Gedung Bursa Efek Indonesia, simbol dinamisme dan kemakmuran, menyambut penghuni barunya. Lantai 48. Dengan pemandangan ke seluruh penjuru kota, secara resmi menjadi kantor pusat PT Arsari Graha. Nama Arsari bukan hanya gabungan namaku dan ibuku, itu melambangkan keanggunan dan keindahan anggrek yang luhur. Sebuah kualitas wanita yang selalu diharapkan ibuku kumiliki. Di hari peresmian perusahaan, aku tidak mengadakan acara besar-besaran atau mengundang media. Aku hanya mengadakan jamuan teh sederhana. Tamunya adalah para mitra besar, arsitek dan insinyur terbaik di industri ini, yang pernah bekerja bersamaku dan menghormati bakatku. Aku berdiri di kantor baruku yang didesain minimalis namun elegan. Mengenakan setelan putih yang anggun, dengan rambut dipotong pendek yang edgy. Aku bukan lagi Citra Anindita yang 7 tahun lalu hanya berdiri di belakang punggung suaminya. Aku adalah Citra Anindita,
Komisaris Utama dan CEO Arsari Graha, aku melihat para tamu terhormat yang hadir, wajah-wajah familiar yang dulu bermitra dengan Bima Konstruksi, kini berada di sini untuk memberiku selamat. Aku tahu. Mereka datang bukan hanya karena menghormati ibuku, tapi karena mereka benar-benar percaya pada kemampuanku. Pak Suryo dari Grup Sentosa, yang baru saja memutus kontrak dengan Bima, menghampiri dan menjabat tanganku. Dengan senyum ramah, "Selamat Citra. Sudah lama saya menunggu hari ini. Orang berbakat sepertimu harus berada di tempat yang semestinya. Proyek di Jakarta Selatan itu masih kami sisakan. Saya percaya hanya perusahaanmu yang punya kapasitas dan hati untuk menjalankannya dengan sempurna." Aku tersenyum, menjabat tangannya dengan hormat. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak." Arsari Graha tidak akan mengecewakan. Kontrak senilai triliunan rupiah langsung ditandatangani di hari pertama peluncuran perusahaan. Tidak ada awal yang lebih mulus dari ini. Bukan hanya mitra besar, para talenta terbaik, otak-otak inti yang dulu susah payah kurekrut untuk perusahaan Bima, kini semuanya berkumpul di bawah atap Arsari Graha. Manajer HRD yang kompeten yang mengundurkan diri bersama separuh perusahaan, kini menjadi direktur HRD-ku. Arsitek utama yang kreatif yang selalu menjadi tangan kananku di setiap proyek, kini mendampingiku sebagai direktur desain. Mereka pergi bukan karena uang. Mereka tahu siapa yang benar-benar berbakat, siapa yang layak menerima dedikasi mereka. Mereka lelah dengan pemimpin tak kompeten yang hanya bisa mengklaim jasa dan mencari keuntungan. Kembalinya aku benar-benar menciptakan pergeseran tektonik di dunia konstruksi dan arsitektur. Arsari Graha. Meskipun baru, dengan modal yang kuat, sumber daya manusia terbaik, dan pemimpin yang visioner, dengan cepat menjadi kekuatan baru, bintang baru yang tak bisa diremehkan. Kami memenangkan tender-tender besar satu persatu, mengambil alih proyek-proyek yang dulunya menjadi jatah Bima Konstruksi. Aku tidak menggunakan cara persaingan yang kotor. Aku hanya melakukannya dengan lebih baik. Desain Arsari Graha lebih kreatif, solusi konstruksi kami lebih optimal, dan yang terpenting, integritas dan ketulusan kami memenangkan hati klien-klien yang paling sulit sekalipun. Sementara perusahaanku tumbuh pesat, perusahaan Bima sekarat perlahan, kehilangan semua proyek dan talenta, yang tersisa hanyalah cangkang kosong dan utang bank yang menggunung. Ia berusaha mencari mitra-mitra kecil lain, tapi kabar buruk menyebar dengan cepat. Dunia bisnis Jakarta tahu bagaimana ia telah memperlakukan mantan istrinya yang telah membangunnya dari nol. Tak ada yang mau bekerja sama dengan orang yang tak tahu berterima kasih seperti itu. Ia menjadi terisolasi dan dikucilkan di dunia yang pernah ia banggakan sebagai wilayah kekuasaannya. Aku duduk di kantorku, memandangi hiruk-pikuk lalu lintas di bawah. Terkadang aku berpikir, apakah aku terlalu kejam? Tapi ketika aku mengingat apa yang harus kualami, 7 tahun masa muda yang terkubur dalam kebohongan, penghinaan, Ibu Ratna, sikap dingin Bima, aku tahu ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan. Aku tidak merampas apapun darinya. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikku. Karierku, harga diriku, dan kehidupan yang layak. Ia tidak hancur karenaku. Ia hancur karena ketidakmampuannya sendiri dan karakternya yang busuk. Sang Ratu telah kembali. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali imperiumnya sendiri. Sebuah imperium yang dibangun di atas fondasi bakat dan kebaikan, bukan tipu daya dan pengkhianatan. Waktu berlalu, sekitar 6 bulan telah lewat. 6 bulan bukanlah waktu yang lama, tapi cukup untuk menciptakan kontras yang tajam antara dua kehidupan. Sementara perusahaanku, Arsari Graha, menjadi nama yang bersinar di industri, menangani proyek-proyek skala besar dan meraih reputasi gemilang, nama Bima Konstruksi secara resmi lenyap dari peredaran. Bank datang dan menyita semua aset yang tersisa, termasuk kantor yang ia banggakan dan beberapa mobil mewahnya. Papan nama perusahaan diturunkan, menandai akhir dari sebuah imperium yang dibangun di atas kebohongan. Bima Prakoso secara resmi dinyatakan pailit, benar-benar bangkrut. Pukulan ini jauh lebih besar baginya daripada saat kehilangan rumah. Perusahaan adalah segalanya baginya, kebanggaan kosongnya. Kehilangan itu, ia tak punya apa-apa lagi. Ia terpuruk, mabuk-mabukan setiap hari. Ibu mertua yang sombong, Ibu Ratna, yang terbiasa hidup mewah,
kini juga harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terpaksa menjual semua perhiasan dan barang berharga yang tersisa untuk biaya hidup, dan kembali ke rumah susun tua dan pengap di Depok. Tempat yang dulu menjadi saksi bisu konspirasi mereka untuk menyakitiku, kini menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Si selingkuhan muda dan cantik, Bella Safira, begitu menyadari kapal Bima Konstruksi benar-benar karam, dengan cepat mencari pelabuhan baru. Ia diam-diam menggugurkan kandungannya, menguras sisa-sisa uang terakhir dari Bima, lalu pergi jauh bersama pria kaya lain. Ia kehilangan segalanya, bisnis, uang, selingkuhan, dan anak yang begitu didambakan olehnya dan ibunya. Itulah harga termahal yang harus ia bayar untuk sebuah pengkhianatan. Suatu sore yang hujan deras, saat aku sedang bersiap-siap pulang, sekretarisku masuk dengan wajah ragu. "Bu, ada 2 orang di lobi," katanya. "Keluarga ibu yang dulu. Aku tahu siapa mereka. Akhirnya hari itu tiba." "Suruh mereka tunggu," kataku dengan nada datar, lalu perlahan membereskan dokumenku. Aku ingin membuat mereka menunggu. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menunggu tanpa harapan, seperti yang pernah kulakukan. Setengah jam kemudian, aku turun ke lobi. Pemandangan di depanku sedikit mengejutkanku. Meskipun aku sudah mempersiapkan diri, Bima Prakoso dan Ibu Ratna duduk meringkuk di kursi tunggu. Penampilan mereka begitu asing. Bima kurus kering, janggutnya tak tercukur, matanya cekung. Ia mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar. Sama sekali tak ada sisa penampilan direktur gagah yang dulu. Ibu Ratna lebih menyedihkan. Rambutnya yang dicat pirang sudah menampakkan uban di akarnya. Pakaian yang ia kenakan, meskipun masih mencoba terlihat bermerek, tampak usang dan tidak pas di badan. Wajahnya yang tanpa riasan menunjukkan kerutan dan kelelahan yang mendalam. Melihatku mendekat, keduanya buru-buru berdiri. Ibu Ratna yang pertama kali berlari ke arahku. Sikapnya telah berubah 180 derajat. Ia tak berani menatap lurus mataku, menunduk sambil meremas-remas ujung bajunya, berkata terbata-bata, Citra. Nak. Ibu datang." Ia bahkan tak bisa menyelesaikan satu kalimat dengan benar. Bima mendekat, dan tiba-tiba, ia berlutut di hadapanku. Sebuah tindakan yang mengejutkan aku dan semua karyawan yang masih ada di lobi. "Citra, tolong." Ia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan berkaca-kaca. "Aku salah. Semuanya salahku. Aku brengsek. Aku buta. Aku silau oleh uang dan wanita itu. Tolong. Bisakah kau memaafkanku? Beri aku jalan untuk hidup. Perusahaanku hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tolong, izinkan aku bekerja lagi di perusahaanmu. Aku akan mulai dari nol. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Tolong, Citra." Ia berkata sambil menangis, air mata penyesalan yang terlambat. Ibu Ratna, melihat putranya berlutut, buru-buru ikut nimbrung. Sambil berlinang air mata. "Iya, Citra. Maafkan Bima. Dia hilaf. Dia memang salah padamu, tapi bagaimanapun dia pernah jadi suamimu, kan? Ibu juga salah. Maafkan ibu. Ibu sudah tua dan pikun. Jangan salahkan ibu, beri dia satu kesempatan lagi. Kasihanilah ibu tua ini. Kami sudah tidak punya rumah, uang sudah habis, kami tidak tahu harus hidup bagaimana lagi, Nak." Mereka memainkan sebuah drama yang sangat menyedihkan. Memohon, menangis, mengiba. Tapi di mataku, semua itu tampak seperti kepura-puraan yang menjijikan. Mereka datang mencariku bukan karena tulus menyesal. Mereka datang karena sudah terpojok. Mereka masih menganggapku sebagai sekoci, sebagai alat yang bisa mereka andalkan. Aku menatap mereka dalam diam, tanpa emosi. Amarah dan rasa sakit di dalam diriku sepertinya sudah lama mendingin. Yang tersisa kini hanyalah sikap acuh tak acuh, dan sedikit rasa kasihan atas kemalangan mereka. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku, pria yang pernah kucintai dengan segenap hati. Aku membuka mulut. Suaraku tidak lagi lemah atau gemetar. Dingin dan tegas. "Berdirilah, Pak Bima. Panggung Anda sudah berakhir. Tidak perlu berakting lagi, jalan hidup,
Saya telah memberimu banyak jalan, tapi Anda sendiri yang menutup semua pintu itu. Memaafkan? Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tapi pengkhianatan yang terencana tidak bisa. Aku menoleh pada Ibu Ratna. Sorot mataku bukan lagi sorot takut seorang menantu. Sorot mata seseorang yang berada di posisi yang sama sekali berbeda. Dan Anda, Bu, tidak perlu minta maaf pada saya. Anda tidak bersalah pada saya. Anda bersalah pada putra Anda. Cintamu yang buta dan keserakahanmu lah yang telah membuatnya jadi seperti ini. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi menatap mereka. Aku memberi isyarat pada tim keamanan, tolong antar kedua orang ini keluar dari perusahaan. Dan pastikan mereka tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di sini. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap segera mendekat, mengangkat Bima berdiri, dan dengan sopan namun tegas mengantar ibu dan anak itu keluar pintu. Ibu Ratna mencoba melontarkan beberapa makian lagi, tapi suaranya terdengar lemah dan hampa di lobi yang luas. Pintu kaca yang berat tertutup dengan bunyi BLAM, sekali lagi memisahkan duniaku dan dunia mereka. Kali ini, untuk selamanya. Setelah sore yang penuh gejolak itu, aku tak pernah lagi bertemu Bima Prakoso atau Ibu Ratna. Mereka lenyap sepenuhnya dari hidupku, seperti bayangan samar yang tertutup oleh cahaya kesuksesan yang kubangun. Aku bisa saja melupakan mereka, membiarkan mereka hidup atau mati di dalam lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Tapi ibuku mengajarkan, diam terkadang berarti menyetujui kejahatan. Memaafkan orang yang tak mau bertobat bukanlah kemurahan hati, melainkan kelemahan. Aku tidak melakukan balas dendam secara langsung. Aku tidak mau merendahkan diriku ke level mereka. Sebaliknya, aku membiarkan keadilan berbicara dengan sendirinya. Aku mengumpulkan kembali semua bukti penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah yang dilakukan Bima. Itu bukan hanya uangku. Itu uang perusahaan, uang para pemegang saham, dan pajak yang seharusnya ia bayarkan pada negara. Tindakan itu bukan hanya pengkhianatan emosional, tapi juga sebuah kejahatan hukum. Aku tidak menuntutnya secara langsung. Aku melakukan hal yang sangat sederhana. Aku mengirimkan salinan berkas lengkap termasuk bukti transfer bank, akta jual beli apartemen Bella, dan rekaman pengakuan Bima secara anonim ke 3 tempat. Bank tempat Bima konstruksi berutang, grup Sentosa milik Pak Suryo, dan yang terpenting, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Aku tahu, dengan bukti-bukti sekuat ini, mereka tidak bisa tinggal diam. Bank harus menagih utangnya dan berhak menuntut pertanggungjawaban pidana atas penggelapan aset jaminan. Mitra besar seperti grup Sentosa juga dirugikan dan tidak akan membiarkan orang yang menipu mereka begitu saja. Dan tentu saja, aparat penegak hukum harus turun tangan untuk menyelidiki kasus ekonomi sebesar ini. Aku hanya menyulut apinya, dan biarkan api keadilan membakar dengan sendirinya, melahap semua yang kotor. Dan seperti yang kuduga, hanya dalam beberapa minggu, surat perintah penyidikan dan penuntutan dikeluarkan atas nama Bima Prakoso. Ia ditangkap di rumah susun kumuhnya di Depok atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Kabar ini menjadi kejutan terakhir bagi orang-orang yang masih mengingat nama Bima Prakoso. Media-media yang dulu menyanjungnya sebagai pengusaha muda sukses kini berbalik 180 derajat, menurunkan berita dengan judul-judul sinis, runtuhnya mitos yang dibangun di atas kebohongan, bangkrut dan dipenjara, akhir tragis sang direktur demi selingkuhan. Di hari persidangan Bima, aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihat pemandangan menyedihkannya di pengadilan. Aku hanya mengikuti beritanya dari media. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, ia harus menunduk dan mengakui kesalahannya. Hasilnya, Bima Prakoso mendapatkan vonis yang setimpal dengan perbuatannya. 7 tahun penjara. Persis sama dengan 7 tahun waktu yang telah kukorbankan untuknya. Mungkin itu adalah pengaturan takdir yang ironis. Kudengar, di hari pembacaan vonis, Ibu Ratna pingsan di tempat. Melihat putra satu-satunya masuk penjara, ia sepertinya benar-benar hancur. Tak ada lagi yang membiayainya. Tak ada lagi tempat bersandar. Sisa hidupnya harus ia habiskan dalam kesendirian dan kemiskinan. Rumah susun tua itu menjadi penjara yang mengurungnya. Di tengah bisik-bisik dan tatapan hina para tetangga. Kadang-kadang, orang-orang melihatnya duduk sendirian di depan pintu, meratapi nasib, mengutukku, dan mengutuk putranya yang durhaka yang telah menghancurkan mimpi kayanya. Tapi tak ada lagi yang peduli.
Roda karma berputar lambat, tapi sangat akurat. Setiap orang harus menanggung sendiri akibat dari pilihan dan perbuatan mereka. Aku tidak merasa puas, juga tidak menyimpan dendam. Aku hanya merasa damai. Semua hutang piutang telah dilunasi dengan adil. Babak lama yang kelam dan menyakitkan dalam hidupku benar-benar telah berganti. 3 tahun kemudian. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa di ruang kerjaku, membanjiri seluruh ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat dan penuh kehidupan. Aku berdiri di sana, memegang secangkir kopi hangat, menatap dalam diam pemandangan kota Jakarta yang perlahan terbangun dari tidurnya. Dari lantai 48 gedung BI, kota ini tampak begitu berbeda. Hiruk-pikuk lalu lintas di bawah terlihat seperti aliran sungai kecil, gedung-gedung pencakar langit tampak seperti barisan pegunungan yang kokoh. 3 tahun telah berlalu. Bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk mengubah segalanya, dan mengubah diriku. Aku bukan lagi Citra Anindita yang dulu. Rasa sakit dan pengkhianatan tidak menghancurkanku. Sebaliknya, semua itu telah menempa diriku menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih tajam. Arsari Graha, dari sebuah nama baru, kini telah menjadi salah satu merek terdepan di bidang arsitektur dan investasi properti di Indonesia. Kami mengerjakan proyek-proyek yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, tapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Gedung-gedung ramah lingkungan, kota pintar, serta sekolah dan rumah sakit yang dibangun dengan hati. Aku telah menemukan kembali gairahku, menemukan kembali nilaiku sendiri, nilai yang tidak bergantung pada pria manapun. Aku telah membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada bisa atau tidaknya ia melahirkan anak laki-laki, tapi pada kecerdasan, keberanian, dan harga dirinya. Aku telah membangun imperiumku sendiri. Imperium yang tak bisa dirampas oleh siapapun, karena ia dibangun dengan kemampuanku dan kerja kerasku yang tak kenal lelah. Terdengar ketukan pelan di pintu. Ibuku masuk, membawa sebuah koran di tangannya. Putri ibu masuk halaman depan majalah Forbes lagi, kata ibu dengan senyum bangga. Woman Entrepreneur of the Year. Ibu tahu kau pasti bisa. Aku tertawa, meletakkan cangkir kopiku. Ini semua berkat ibu. Tanpa ibu, mungkin aku masih tersesat dalam kegelapan. Kami saling berpandangan, di dalam sorot mata kami ada pemahaman yang dalam dan cinta yang tak terbatas. Ibu bukan hanya seorang ibu, ia adalah guruku, sahabatku, dan penasihat paling bijaksana di setiap persimpangan hidupku. Memandang jauh ke cakrawala di mana matahari perlahan terbit, aku tiba-tiba tersenyum. Dulu, di hari hujan di depan pengadilan itu, kukira hidupku telah berakhir. Tapi aku salah. Itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sebuah fajar yang baru. Fajar yang lebih gemilang dari apapun yang pernah berani kumimpikan. Masa lalu tertinggal di belakang seperti mimpi buruk, dan masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan janji dan tantangan. Dan aku, Citra Anindita, siap menghadapi semuanya. Dengan sikap seorang ratu, sikap seseorang yang menulis sendiri dongengnya, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang kuciptakan sendiri, dan aku akan menghargainya dengan segenap hati. Halo, para pelanggan setia kanal Masa Tua Sejahtera. Demikianlah satu lagi kisah telah sampai pada penghujungnya. Sebuah perjalanan penuh liku, dari jurang pengkhianatan hingga puncak kelahiran kembali. Saat kita menutup lembar terakhir dari cerita ini, mungkin banyak gema dan pemikiran yang tersisa di benak kita masing-masing. Ini bukan hanya kisah Citra Anindita, tapi juga sebuah cerita di mana kita mungkin melihat sedikit cerminan diri kita sendiri, atau para wanita yang kita cintai. Mungkin, emosi terdalam yang diberikan oleh kisah ini adalah rasa sesal atas kepercayaan yang salah tempat. Selama 7 tahun, waktu yang tidak singkat dalam hidup seseorang, Citra telah mengorbankan seluruh masa muda, kecerdasan, dan cintanya untuk memelihara sebuah ilusi. Ia percaya pada cinta yang sempurna, pada suami yang ideal, tanpa pernah menyadari bahwa sejak awal ia hanyalah sebuah bidak di atas papan catur yang telah ditata dengan rapi. Rasa sakit karena pengkhianatan, terutama dari orang yang paling kita percaya, memang menghancurkan. Ia tidak hanya melukai kita, tapi juga membuat kita meragukan segalanya, nilai diri kita sendiri, bahkan kebaikan di dunia. Namun, pelajaran yang paling berharga dan mahal dari kisah ini bukanlah tentang rasa sakit itu sendiri,
melainkan tentang bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya. Citra bisa saja hancur, tenggelam dalam tragedi, dan membiarkan takdir menyeretnya. Tapi ia tidak melakukannya. Dan itulah pesan inti yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Dalam hidup, kita mungkin tidak bisa memilih apa yang akan terjadi pada kita, tapi kita sepenuhnya bisa memilih bagaimana kita akan meresponsnya. Lihatlah, titik balik dalam hidup Citra bukanlah saat ia menemukan kebenaran, melainkan saat ia kembali ke sisi ibunya. Ini menunjukkan pada kita sebuah kebenaran yang sangat sederhana namun mendalam. Saat seluruh dunia membelakangimu, masih ada tempat bernama rumah, dan sosok bernama ibu, yang akan menyambutmu dengan tangan terbuka tanpa syarat. Kasih sayang seorang ibu, dan kebijaksanaan orang yang telah lebih dulu menjalani hidup, adalah mercusuar yang paling kokoh di lautan kehidupan yang ganas. Jangan pernah ragu untuk mencari sandaran itu. Jangan berpikir bahwa Anda akan merepotkan atau menjadi beban bagi orang tua Anda, karena bagi mereka, ketenangan anak-anak mereka adalah harta yang paling berharga. Pelajaran lain, yang lebih pragmatis tapi tak kalah pentingnya, adalah tentang kemandirian dan otonomi, terutama bagi kaum wanita. Cinta itu indah. Pengorbanan untuk keluarga patut dihormati, tapi pengorbanan itu tidak berarti kita harus melepaskan diri kita sendiri, karier kita, kemandirian finansial, dan hukum kita. Kisah Citra adalah sebuah peringatan keras. Kepercayaan buta pada cinta, dan sikap terlalu percaya dalam urusan aset dan dokumen, bisa berakibat sangat mahal. Ibu Citra benar. Cinta bisa membutakan mata, tapi urusan harta harus jelas. Memiliki pengetahuan dasar tentang hukum dan manajemen keuangan pribadi bukanlah sikap perhitungan atau curiga, melainkan sebuah bentuk cinta dan perlindungan terhadap diri sendiri. Ini bukan untuk mewaspadai pasangan, melainkan untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko-risiko tak terduga dalam hidup. Itulah baju zirah tak terlihat yang akan membuat kita tetap kokoh berdiri di tengah badai apapun. Dan terakhir, pelajaran tentang kekuatan dan pengampunan. Cara balas dendam Citra patut kita renungkan dalam-dalam. Ia tidak memilih jalan memaki atau merendahkan dirinya untuk bertarung dengan orang-orang yang telah menyakitinya. Ia memilih jalan untuk bangkit, menjadi lebih sukses, dan lebih bersinar. Ia mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar, mengubah amarah menjadi kekuatan untuk membangun kembali hidupnya. Itulah balas dendam yang paling manis dan paling bermakna. Karena kehidupanmu yang gemilang adalah tamparan paling keras bagi mereka yang telah meninggalkanmu. Dan ketika ia berada di puncak, ia membiarkan keadilan berbicara sendiri, bukan menghukum sendiri. Ini menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati seseorang yang telah ditempa oleh badai. Pengampunan di sini bukanlah tentang melupakan rasa sakit, melainkan tentang tidak membiarkan rasa sakit dan kebencian itu menghancurkan jiwamu lagi. Para pelanggan setia, hidup memang bukan dongeng. Kita mungkin akan bertemu dengan orang-orang seperti Bima Prakoso, yang hanya memberikan badai dan kepahitan. Tapi jangan karena itu kita kehilangan kepercayaan. Karena di sekitar kita, masih ada orang-orang seperti Ibu Wulandari, yang akan memberikan kita sandaran dan cahaya. Yang terpenting adalah kita belajar untuk menjadi seperti Citra Anindita versi akhir, kuat, mandiri, bijaksana, dan yang terpenting, tahu bagaimana mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika Anda tahu nilai Anda, tak ada seorang pun yang bisa menginjak-injaknya. Ketika Anda bisa menyalakan cahaya Anda sendiri, tak ada kegelapan yang bisa menelan Anda. Kisah yang baru saja Anda dengar adalah sebuah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Semua karakter dan peristiwa dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk merujuk pada individu atau entitas nyata tertentu. Kisah ini disusun untuk menyampaikan pesan humanis tentang kebohongan dalam hubungan, keberanian, sifat manusia, dan kekuatan perjuangan untuk keadilan. Isi dari video ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, psikologis, atau profesional. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menghadapi masalah kompleks dalam kehidupan, harap mencari bimbingan dan dukungan dari para ahli, pengacara, atau lembaga dan organisasi terkait, untuk mendapatkan bantuan yang akurat dan tepat waktu. Terima kasih telah bersama Masa Tua Sejahtera. Semoga pelajaran dan inspirasi dari cerita ini bisa menjadi hadiah spiritual kecil yang menambah kekuatan dan keyakinan dalam hidup Anda. Jika cerita hari ini bermakna bagi Anda,
Jangan ragu untuk menekan tombol suka dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Dan terutama, subscribe kanal Masa Tua Sejahtera dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bertemu dan berbagi kisah-kisah kehidupan yang lebih dalam di masa depan. Dukungan Anda adalah energi terbesar bagi kami untuk melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya.